Tanya dulu. Ini ada pertanyaan nih, ada 2. Hmm. Oke, yang pertama, berhubungan sama bukti-bukti yang tadi ya, visual dan sebagainya. Apakah bukti-bukti yang dimiliki misalnya masih bisa diragukan keotentikannya? Ada nggak konvensi untuk mengukur keotentikan bukti-bukti yang didapat misalnya? Dan yang kedua apa? Yang kedua, nih, di mana posisi dari pernyataan seniman? Kalau misalnya kita wawancara senimannya masih hidup nih, terus dia ngasih pernyataan, dia posisinya sebagai bukti di mana? Sementara kan kalau kita lihat seniman kadang subjektif ya. Kadang juga agak interpretatif karena kadang masalah ingatan dan sebagainya. Nah, kira-kira itu gimana lu? Ya, menarik ya. Saya jawab yang terakhir dulu. Yang pertama nanti berhubungan dengan slide kebetulan. Yang pertama itu oral narasi. Narasi oral itu memang dia dipakai. Pendekatan-pendekatan di tahun 70-an, 60-an, dan 70-an itu sudah mulai mempertimbangkan kekuatan oral. Jangankan seniman, masyarakat juga bisa diminta gitu ya tentang satu peristiwa, apa dia ngeliat kolong wewe atau dia ngeliat genderuwo dan sebagainya, dia bisa ditanya gitu berkaitan dengan itu. Atau dalam konteks perang misalnya, saat itu Anda di mana, itu cara ngebomnya saat itu Belanda gimana, cara nembak gimana, itu saksi-saksi itu dipakai. Dan itu pendekatan-pendekatan itu sudah banyak dilakukan dan dipercaya memiliki kekuatan. Nah, perkara dia ditembakkan apa dia secondary atau primary dalam beberapa konteks sejarawan menempatkan itu primary, bagian dari primary. Dokumen oral history itu bagian dari, atau oral narasi itu bagian dari itu. Tapi beberapa akan menempatkan di secondary. Tapi yang menarik sebenarnya itu sebenarnya bukan lagi soal primary atau secondary. Dia adalah pendekatan. Jadi kalau Anda nanti bikin satu paper sejarah, Anda saat mau menyelidiki konsep-konsep Pak Dik-Dik dan implementasinya dalam lukisan dia, gitu ya. Anda tinggal di situ pakai pendekatan etnografi dengan oral history, misalnya gitu, dengan oral narasi. Anda akan, dan Anda tinggal di situ dan Anda wawancara terus, atau seperti Pak Kenneth George menanyakan Pak Virus, itu pendekatan yang etnografi, juga dengan oral history, dengan memberikan highlight quote-quote dari Pak Virus tentang sesuatu tertentu. Tapi kalau sejarawan yang baik, dia akan bisa meng-cross check. Misalnya gini lah, nggak usah itu ya, misalnya Sujoyono. Sujoyono itu selalu salah dalam menyebut tahun berdirinya Persagi. Kita bayangkan, dia pelaku sejarahnya, dia pendirinya, dia sendiri lupa. Saya juga bisa gitu loh. Anda kalau tanya misalnya nih, kemarin tuh ada yang nanya, apa Blue Art misalnya. Blue Art itu tahun berapa ya? Bisa aja saya lupa gitu, 2000 pada 99 ya, antara begitu 99, sebelum itu kapan, bisa aja. Dan saya melakukan wawancara hari ini, kemudian saya melakukan analisa post factum. Post factum itu berarti saya melakukan peristiwa 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, saya bicarakan hari ini. Saya sebagai sejarawan akan hati-hati terhadap oral narsis macam itu. Saya harus cross check, benar nggak yang diomongin nih, kan itu post factum, itu jauh sekali gitu ya. Sanatnya itu kita merawikannya kok dalam hadis itu jauh banget itu. Ini gimana nih? Dia melewati berapa masa. Nah, kira bayangan itu ya. Tentu boleh, itu saya tidak akan menempatkan itu dalam primary, bisa juga dia di situ, bisa dia skeleting atau dia berayun di antara dua konteks primer atau sekunder, tapi yang jelas oral history atau oral narasi itu adalah satu pendekatan. Nah, tergantung konteksnya. Sejauh dia bersifat satu konsep-konsep seni atau segala macam, saya kira itu apa-apa. Tapi begitu dia mengimplementasikan satu akurasi tertentu pada satu peristiwa, itu kita harus hati-hati. Karena belum tentu apa yang dia ingat itu sempurna. Pertanyaan pertama dengan ini ya, ada falsetonya, ada satu yang dalam itu, dalam soal sejarah itu ada yang fraudulent, yang palsunya gitu. Ya ini, ketika lukisan palsu marak tahun 2012, bayangkan ada satu buku terbit dari Museum OHD, dan buku itu terutama yang Sujoyono, yang karena saya sangat terlibat sekali, dari berapa yang saya hitung, saya ingat dari 15 koleksi yang dipamerkan di Museum OHD dan juga dimasukkan di buku ini, itu 12 diantaranya dan juga beberapa sketsa itu saya, ya, bukan siapa lagi, saya menganggap itu palsu dan itu jadi heboh
ya. Itu peristiwa paling heboh yang saya alami sebelum dunia berakhir. Itu sangat membekas di saya dan menerima ancaman macam-macam. Itu saya mengalami masa-masa sangat intens untuk membuktikan bahwa ini palsu. Anda bayangkan kalau, nah ini lukisan yang dua lukisan itu Sujoyono ya, dikatakan di buku itu Sujoyono. Sebenarnya itu bukan, itu oplosan aja gitu. Itu satu gambar dari pelukis lain dengan mengambil-ngambil teknik Sujoyono dan sebagainya. Anda bayangkan ini dipakai untuk paper, Anda nggak tahu, itu sudah terjadi berkali-kali. Ya, tapi ya gitu, apa, siapa sih yang mau yang mau buat kolektor ya? Wah, lu kan juga nggak ada bukti ngomongnya, Pak. Kalau Anda pernah baca tulisan saya yang udah terbit sebenarnya di Gramedia itu yang jejak lukisan palsu di Indonesia, itu saya kontribut satu esai panjang sekali untuk membuktikan kenapa Sujoyono itu palsu. Saya luar biasa melelahkan itu proyek penulisan itu. Tapi dari situ saya bisa makin cerdas untuk buat saya sendiri ya, untuk memahami Sujoyono. Oh, akhirnya saya jadi hafal. Bahkan kemarin selama saya di sini aja, tiba-tiba nanti ada email dari auction house dari mana, dari Zeeland atau dari Den Haag, itu nanti nanya, Mr. Amin Siregar, can you apa gini apa verifikasi nih? Dia bilang ada, ya udah saya bantulah, kadang-kadang masih aja gitu. Saya masih sampai hari ini, bahkan seminggu lalu juga masih nerima WhatsApp dari kolektor Indonesia. Mas Ecok, ini asli apa palsu? Kurang ajar, masih nanya aja. Sujoyono palsu atau asli? Saya udah merem sebenarnya kalau ngeliat Sujoyono, udah kelihatan dari gas satu Grosstock atau ininya udah. Nah, ini kapan-kapan kita bisa presentasi soal ini. Tapi yang ingin saya katakan, primary source yang kita bayangkan itu bisa saja false atau bisa saja fraudulent atau dia palsu. Bukan imitasi ya. Dia bukan mengimitasi lukisan dari lukisan asli, enggak, tapi dia dia ngoplos gitu ya, ngambil gayanya, ngambil tekniknya, dibikin adegan sendiri seakan-akan itu terjadi atau dilukis oleh si pelukis, padahal secara teknik sebenarnya kalau kita lihat itu buruknya minta ampun. Nah, itu kita harus hati-hati. Nah, itu susah di Indonesia tuh, Anda jadi sejarawan makin rumit karena Anda menghadapi satu mafia macam ini, dan ini udah jadi mafia. Majalah Tempo sudah membongkar ini tahun itu bahwa ini ada mafianya emang. Dan Anda siap-siap diterima zaman telepon gitu ya. Nah, rumit. Di sini gampang, bukan gampang. Dua pendekatan, kalau di Belanda atau di Eropa ada bisa pendekatan saintifik, bisa pendekatan arsitekturnya itu udah. Di sini tuh ada lembaga, ada satu lembaga di Den Haag namanya Institute for History. Lembaga, saya sering ke sana untungnya. Jadi semua itu semua arsip itu ada di sana semua, khusus untuk seniman. Jadi Institut for Kunstgeschichte dan Institut untuk seni rupa, sejarah seni rupa. Udah, kita ngambil, kalau ada yang masukin Rembrandt atau Vermeer, belajarlah si Belanda ini dari tahu kasus-kasus setelah Perang Dunia Kedua, ada yang memasukkan Vermeer, ya sekarang semakin canggih. Pendekatan forensik laboratorium juga makin canggih. Nah, dua itu belum ada di kita.